Beautiful. No one will know the name Queen. Halo warga YouTube, balik lagi bersama saya Bajang. Nah, langsung saja tanpa banyak bicara, kali ini saya akan membawakan cerita film kisah nyata yang berjudul Bohemian Rhapsody Freddie Mercury, yang menceritakan perjalanan hidup hingga kematiannya bersama band legendanya yaitu Queen. Dan inilah kisahnya. Scene dibuka memperlihatkan Freddie Mercury pada 1970. Kala itu memperlihatkan pekerjaannya dia sebagai bongkar muat bagasi pesawat. Ya, kurang lebih seperti itulah. Entah, saya tidak tahu apa nama pekerjaan ini. Singkat cerita, pada malam harinya Freddie yang meminta izin untuk pergi bermain keluar kepada orang tuanya. Namun kala itu bapaknya Freddie kegelendang unggal puting ulin bae erek jadi naon maneh teh. No thought of the future in your head. That's what you should aspire to. Good thoughts, good words, good deeds. Freddie pun tak mendengarkannya, lalu ia pun keluar bertemu teman-temannya. Kala itu Freddie menonton sebuah grup band bernama Smile di sebuah bar. Pada dasarnya Freddie yang menyukai musik, kala itu juga ia langsung tertarik dengan band tersebut. Setelah itu Freddie pun menemui personil band itu dan memberikan sebuah lagu ciptaannya Freddie sendiri. Namun sayangnya band tersebut baru saja ditinggalkan oleh sang vokalis. Artinya mereka tidak bisa membawakan lagu Freddie. Di sisi lain, mereka tertarik dengan lagu buatannya Freddie ini. Mendengar kesempatan itu, Freddie pun menawarkan dirinya untuk menggantikan vokalis mereka. Awalnya mereka meremehkan Freddie karena mohon maaf penampilannya yang kurang meyakinkan, ditambah dengan giginya yang tonggos. Apa iya dia bisa bernyanyi? Sorry seri seetik. Kala itu juga Freddie pun bernyanyi di hadapan mereka dan mereka pun kagum dengan suaranya yang dimiliki Freddie. Should be do what I'm doing alright. Dan akhirnya mereka mempercayai Freddie dan langsung direkrut sebagai anggota band baru mereka. Singkat cerita, Freddie menemui Mary di tempat kerjanya. Mary ini adalah seorang juru fashion dan makeovernya Queen. Yang kala itu Mary hendak memakeover Freddie yang akan tampil untuk pertama kalinya dalam konser bersama band tersebut. You have such an exotic look. Dan pada malam itu juga band mereka mengganti namanya menjadi Queen yang sebelumnya bernama Smile. Dari hari ke minggu-minggu ke bulan-bulan ke tahun, band Queen semakin dikenal orang. Kala itu Freddie merasa belum puas dengan pencapaiannya bersama band tersebut. Ia ingin maju lebih jauh dalam dunia permusikan kala itu. Dia ingin masuk ke dapur rekaman dan kala itu juga teman-temannya di band ingin membuat album pertamanya. Namun sayangnya mereka tidak memiliki cukup uang untuk menggarap album tersebut. Mereka pun berinisiatif untuk menjual barang pribadi mereka, termasuk mobil operasional mereka untuk menyewa sebuah studio rekaman. Akhirnya tanpa sponsorship sedikit pun mereka berhasil mengumpulkan cuan. Kala itu mereka langsung memulai rekaman pertamanya. You're recording an album. Let's go. Sounds a lot better. We need to get experimenting. Try bouncing us left and right for the R. Blast it! Singkat cerita, kisah cinta Mary dan Freddie pun mewarnai perjalanan hidupnya. Yang kala itu Freddie melamar Mary yang sudah pasti Mary menerimanya. Pada waktu yang bersamaan, teman-temannya Freddie pun datang membawa kabar gembira kepada Freddie bahwa bandnya mendapatkan undangan tour ke Amerika. Entah siapa yang mengundang mereka. Kita saksikan saja kisahnya sampai selesai, oke?
Kala itu Freddy yang sedang santuy di rumahnya, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari John Wright. John Wright adalah orang yang memiliki label musik yang cukup terkenal di negara Inggris. Keesokan harinya Freddy dan teman-temannya pergi menemui John Wright, yang kala itu John mengundang mereka untuk tampil di sebuah acara TV yang rating view-nya cukup tinggi. Setelah sukses tampil di beberapa acara TV Downtown Amerika, mereka semakin dikenal tidak hanya di Inggris tapi juga di Amerika. Dengan kesuksesannya bersama Queen, Freddie mengubah namanya menjadi Freddie Mercury yang nama aslinya Paru-Paru Marco. Singkat cerita, di suatu tempat yang sangat tenang, Freddie yang sedang santuy sambil sebat, muncullah ide untuk membuat lagu yang berjudul Bohemian Rhapsody. Setelah membuat beberapa lagu, akhirnya mereka pun melakukan rekaman yang sedikit melelahkan karena harus mengulang beberapa lirik. Itu semua karena Freddie ingin lagu yang satu ini menjadi booming. Boom. Here you go. One more. Ready? Higher. No one will know the name. If they're not careful, by the end of the year. Freddie kemudian meminta memutarkan lagu barunya itu ke salah satu stasiun radio, dan akhirnya lagu itu pun hits, dikenal banyak orang, yang membuat Queen menjadi band rock terkenal di dunia pada masanya. Pada waktu itu Freddie memutuskan Queen untuk menjadi band indie. Bohemian Rhapsody. Exclusive for the first time ever. Kala itu Freddie merilis album tersebut menggunakan biaya sendiri, yang sedari awal sudah saya jelaskan Queen ini salah satu band yang mandiri tanpa campur tangan sponsorship sedikit pun, apalagi endorsement BA. Dan album itu pun berhasil laku keras bos, modal pun kembali berkali-kali lipat. Saya yakin itu, dan itu sudah pasti. Hari ke hari melalui lagu-lagunya, nama Freddie semakin dikenal banyak orang. Begitu juga dengan Queen yang kebanjiran tawaran konser. Hal itu membuat diri Freddie sibuk dan jarang berkomunikasi, apalagi bertemu dengan sang kekasih yaitu Mary. According to Brian, it was the largest penguin. I didn't know if they understood a thing I was saying. Akhirnya setelah melakukan tur dunia, Freddie menyerahkan lagunya kepada sang kekasih yang berjudul Of My Life. Mary merasa ada hal yang berubah dari diri Freddie yang membuat dirinya penuh dengan tanda tanya. Yang Mary memperhatikan Freddie dari hari ke hari semakin aneh. Akhirnya Mary menanyakan isi hatinya kepada Freddie secara langsung. Dan inilah jawaban Freddie yang membuat gue sendiri geli membaca skripsi ini. Bahwasannya kini Freddie telah menjadi homoseksual, gay, bahasa kitanya penyuka sesama jenis. Astagfirullahaladzim. Mary pun meninggalkan Freddie saat itu juga. Ngene ditinggalkeun da belegug maneh mah dibere awewe geulis malah milih adu pedang. Your life is going to be very difficult. Hal ini dipengaruhi oleh temannya Freddie yang bernama Paul. Ini makhluknya yang telah membuat Freddie keluar dari jalan yang benar. Mary yang mengetahui hal itu tentu saja jijik lah anjing. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan Freddie saat itu juga. Gile, dikasih cewek secantik ini malah memilih menjadi domba Garut. Stres dengan keadaannya, sekarang Freddie pun memanggil teman-teman bandnya untuk berpesta. We're going to need to confess. Singkat cerita, di pesta itu Freddie melihat seorang lelaki parubaya yang bekerja sebagai pelayan. Dia bernama Jim Horton. Secara terang-terangan Freddie mengagumi Jimmy, dan tanpa diduga Jimmy ini juga seorang gay. Freddie jatuh cinta pada pandangan pertama, pandangan yang rusak anjing. Akhirnya disitulah mereka mengobrol santuy entah apa yang mereka omongkan. Scene memasuki era 80-an. Tensi konflik dalam band pun semakin tinggi dikarenakan pengaruh Paul terhadap Freddie yang membuatnya renggang dengan personil lain. Paul yang semakin posesif kepada Freddie, ia mengadu domba John Wright yang saat itu manajernya Queen agar dipecat oleh Freddie, dan akhirnya Freddie pun memecat John Wright. Treacherous. Get out. Out. Now. Get out of this car.
Perhaps a misunderstanding. Dari hari ke hari kebiasaan Freddy itu pun semakin gila karena Paul terus mempengaruhi Freddy untuk melakukan hal-hal aneh dan bodoh. Singkat cerita, Queen mengadakan konferensi pers untuk mempromosikan album barunya. Seperti wartawan konvensional pada umumnya yang banyak bertanya, yang menanyakan kita saksikan saja. To answer questions about Cole, so I'd like to speak about the album. Tell us about the rumors concerning your sexuality. Can you answer the question, please? It's my business. This is my. What's your name, dear? Shelley Stern. What do your readers want to know? They want to know. Mendengar pertanyaan tersebut, Freddy pun langsung marah karena merasa tersinggung. Kemudian scene memperlihatkan Queen yang sedang membuat video klip yang sangat kontroversi yang mengangkat hak asasi LGBT. Mereka pun berdandan seperti wanita dengan lagu yang berjudul I Want to Break Free. Sayangnya video klip itu diblokir di Amerika. Bukan sayangnya sih, emang seharusnya. Dan karena masalah video klip itulah konflik antara Freddy dan band memanas, di mana personil lainnya memojokkan Freddy dan Paul. Kala itu Freddy yang sudah merasa terkenal, ia merendahkan semua personil bandnya, dan dia juga telah mendatangi kontrak solonya dengan CBS Record. Mendengar omongan Freddy, tentu teman-temannya marah terhadap Freddy yang egois. Saying we won't record or ever tour again. On what? Without telling us. What kind of deal? What kind of deal? CBS Records. I want to know how much they paid. $4 million. I don't need anyone. You just kill Queen. Tentunya tindakan Freddy keluar dari Queen ini dipengaruhi oleh si kampret Paul, dan pada saat itu juga Queen bubar. Kemudian Freddy pindah ke Munich untuk mengerjakan album solo pertamanya yang berjudul Mr. Bad Guy. Kala itu Freddy sudah tidak memperdulikannya lagi tentang hidupnya karena teman-temannya telah meninggalkannya. Begitu juga dengan keluarganya dan sang kekasih Mary. Kini yang Freddy miliki hanyalah Paul. Padahal Paul sendirilah yang membuat hidupnya seperti ini. Di suatu malam itu tiba-tiba Mary datang, mereka pun berpelukan temu kangen. Akan tetapi kedatangannya Mary membuat Freddy patah hati karena Mary memberitahu kalau saat ini dirinya sedang hamil, dan tentunya hamil dengan pria normal lainnya. You can. I need you, Mary. Freddie, I'm pregnant. Di waktu yang bersamaan datang si kampret Paul dan segerombolan domba Garutnya. Melihat hal itu tentu Mary yang waras pun marah. Ia langsung keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi sebelum Mary pergi, ia meminta agar Freddy segera bertobat dan kembali menjadi seorang pria normal pada umumnya. Akan tetapi Freddy berkata, buat apa aku bertobat? Semua orang sudah tak memperdulikan aku. Keluarga aku, teman-teman, mereka telah meninggalkan aku, termasuk kamu. Kemudian Mary pun menjawab, tidak Freddy, semua orang masih memperdulikanmu. Teman, keluarga, mereka sayang padamu. Ayahmu, ibumu, temanmu masih bisa memaafkanmu asalkan kau bertobat. Masalahnya kau masih bersama si Paul yang punya keterbelakangan mental. Setelah Mary pergi, Freddy pun sadar bahwa kata-kata Mary itu benar. Akhirnya Mang Freddy seketika itu mengusir si kampret Paul dan gerombolan domba Garut dari rumahnya. Kala itu Paul pun mengancam akan membuka semuanya kepada media tentang keburukan dan perilaku Freddy. Akan tetapi Freddy yang sudah kembali menemukan titik terang tidak memperdulikan omongan si kampret Paul. Dan keesokan harinya Paul pun langsung mengoceh di TV. Walau menceritakan keburukan Freddy pun tetap tak memperdulikannya lagi. Keesokan harinya Freddy menelpon Jim Beach untuk tampil di konser amal untuk penderita AIDS di Afrika. Keesokan harinya Freddy menemui teman-teman personilnya. Dia meminta maaf atas semua kehilafannya. Dengan senang hati semua teman-temannya Freddy akhirnya memaafkannya. Sound like shit. Let's call it.
Ketika sedang latihan, Freddy memberitahu kepada teman-temannya bahwa Freddy mengidap penyakit AIDS. You're a legend, Fred. I'm going to be what I was born to be. We're all legends. Sebelum konser, Freddy pun mendatangi kedua orang tuanya. Di sana dia meminta maaf atas kesalahannya selama ini, dan dia juga meminta restu kepada orang tuanya agar mengizinkan Freddy untuk melakukan konser amalnya tersebut. Dan tentu Freddy dimaafkan dan mereka merestui dalam konser amal tersebut. The starving children in Africa, and nobody's taking. Queen are playing at Live Aid. Bye, Cash. Love you too. Love you, bit. Akhirnya konser itu pun dimulai, di mana hasil penjualan tiket akan didonasikan kepada masyarakat di Afrika, terutama kepada pengidap penyakit AIDS. Queen pun menyanyikan beberapa lagu, salah satunya adalah Bohemian Rhapsody. Kemudian Hammer to Fall, Radio Gaga, dan We Are the Champion. Dan cerita pun tamat. Oke bro, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subrek. Wassalam.